Siap, bersama coklat kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang puasa di bulan Ramadan. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan puasa, kita harus mengetahui apa itu iman. Apabila seorang yang beriman akan bergetar hatinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, kita bisa membedakannya. Apakah kita termasuk orang-orang yang bergetar apabila diseru oleh Allah ataupun tidak? Di sini di bulan Ramadan ini kita diseru oleh Allah untuk melaksanakan berpuasa. Apakah hati kita bergetar, bersemangat untuk melaksanakan puasa atau tidak? Di antaranya para ulama muqaddimin, para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu mendefinisikan iman yaitu tasdikun bil qalbi, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Kita harus membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal-amal perbuatan kita. Di antaranya kita harus membenarkan dengan ayat-ayat Allah, menerima, mengakui bahwa Allah menjadi Tuhan kita, menerima dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah. Di antaranya Allah menyeru kita dalam Ramadan ini untuk berpuasa di bulan Ramadan. Apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak? Nah, inilah di sini akan teruji kedisiplinan kita melaksanakan keimanan itu sendiri. Disuruh orang-orang yang beriman untuk melaksanakan berpuasa. Yang mana apabila kita sudah sebelum kita melaksanakan puasa, tentunya iman sudah tertancap, diperlukanlah suatu dorongan yaitu ilmu-ilmu yang akan mensukseskan puasa itu sendiri. Apabila kita tanpa ilmu beribadah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melaksanakan berpuasa dengan ilmu yang sudah kita punya dan menancapkan keimanan yang sangat kuat di dalam hati kita, melaksanakan, merealisasikan dalam perbuatan, maka disinilah Allah akan memberikan predikat kepada kita, la'allakum tattaqun, akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tatakun di sini dalam konteks harfiah ataupun dalam bahasa Arab, tatakun ini diambil dari kata ataupun wazan lamun cek santri tema ittaqo yattaqi ittiqoan, yang mana ini juga diambil dari kata waqo yaqi wiqayatan. Sudah menjadi kebiasaan dalam bahasa Arab apabila dimasukkan kepada wajan ifta'ala ada waw di pak fiilnya, maka digantikan dengan ta, maka menjadilah ittaqo yang berarti menjaga. Nah, disinilah apabila kita berpuasa akan terjaga la'allakum tattaquna lema'asi dalam kitab tafsir Jalalain, akan terjaga dalam perbuatan-perbuatan maksiat apabila kita berpuasa dengan menancapkan iman dalam diri kita dan ilmu-ilmu yang akan mensukseskan dalam ibadah itu tersebut. Nah, disinilah kita perlu mengetahui tentang ilmu. Kita akan terjaga dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah konteks puasa yang sebenarnya. Karena puasa didefinisikan oleh ulama-ulama salaf yaitu al-imsak, menurut bahasa menahan ataupun mencegah. Secara syar'an, secara syara'nya, secara istilah al-imsaku anil muftir, menjaga, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan kepada puasa itu sendiri. Nah, itulah dalam ilmu kita dipelajari apa yang membatalkan, apa yang makruh, sunnah dan lain sebagainya. Kita harus mengetahui. Karena kalau kita tidak mengetahui, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah? Kalau kita sudah melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna dengan ilmu-ilmu dan keimanan, maka terjagalah kita dalam perbuatan-perbuatan maksiat, tatakun dan ma'asi. Maka di sanalah kita akan terjaga dalam perbuatan maksiat. Maksiat maupun ma'asil badan, ma'asil lisan, ma'asil
qalbi dan lain sebagainya, kita akan terjaga dalam maksiat-maksiat tersebut. Semoga kita terjaga, termasuk orang-orang yang berpuasa yang terjaga dalam maksiat, dalam menghina orang ataupun menjelek-jelekan orang lain, menggibah dan lain sebagainya. Di antaranya fadilah puasa adalah hadis Nabi SAW diambil dalam kitab Mukhtarul Hadis harfunun naumu shaimi ibadatun. Tertidurnya seorang yang berpuasa adalah merupakan ibadah karena terjaga dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Wasomtuhu tasbih, dan diamnya pun menjadi tasbih. Wa malu mudha'af, dan amalnya dilipat gandakan. Doa-doa mustajab, doanya diijabah. Wa zambu maghfur, dan dosanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang berpuasa dengan ilmu-ilmu dan keimanan yang menancapkan dalam diri kita, sehingga mendapatkan fadilah-fadilah puasa dan keutamaan-keutamaan puasa, terjaga dalam perbuatan maksiat. Siap bersama coklat kita.